Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang battery specification, di mana materi ini aku dapat dari A Guide to Understanding Battery Specification from MIT Electrical Vehicle Team 2008. Pembahasan nanti kita akan bagi dengan beberapa part, karena pada pembahasan battery specification ada 3 topik. Ada battery basics yang dia menyangkut cell modules, battery rates, dan lain-lain. Battery condition tentang DOD, SOC yang kalian sering dengar. Dan battery technical specification menyangkut cycle life, nominal and cut-off voltage, dan lain-lain. Next, pada pembahasan pertama kita tentang battery basics, pembahasan kita akan menyangkut 4 poin, yaitu cells, modules, and packs, dan apa itu ketiganya. Battery classifications, C and E rates yang kita sering dengar ya, 10C, rate 10, rate 1C, 5C. Dan yang terakhir adalah secondary and primary cells, yang kita juga sering dengar ya tentang baterai sekunder, baterai primer, apa itu dan apa bedanya. Nanti akan kita pelajari. Oke, the first one is cells, modules, and packs. Sebuah sel baterai adalah bentuk terkecil dari baterai atau baterai yang umumnya itu berkisar antara 1 sampai 6 volt. Jadi sebuah sel baterai adalah satu sel ya, yang besarnya itu sekitar 1 sampai 6 volt. Lalu ketika sel-sel itu digabung, maka dia akan membentuk modules. Modul baterai itu terdiri dari beberapa sel baterai yang umumnya terhubung secara seri atau paralel. Jadi ketika sel, misalnya kita gabungkan 3 sel, dia akan menjadi sebuah modul. Dan ada yang namanya battery pack, di mana battery pack ini adalah baterai yang kemudian dirakit dengan menghubungkan modul bersama-sama secara seri atau paralel. Ketika tadi sudah ada modul dari 3 sel dan kita gabungkan lagi, misalnya ada 3 modul kita gabungkan, maka dia akan membentuk sebuah battery pack. Di sini ada contohnya, kita lihat kalau untuk lithium ion cell, sebuah baterai dari EV, ini contoh dari EV baterai dari USA. Yang pertama itu adalah sel, di mana lithium ion cell di sini terdiri dari satu buah selnya ya, a single unit. Lalu ketika dia digabung 4 sel, maka dia akan menjadi sebuah modul. Jadi 4 kali sel menjadi sebuah modul, dan nanti 48 modul tadi digabung menjadi sebuah battery pack. Dimana battery pack ini biasanya digabung dengan dikoneksi, dimana biasanya battery pack ini dikoneksi dengan seri ya. Karena di sini disebutkan untuk baterai mobil Nissan ini menggunakan hubungan seri. Itu untuk contoh dari sel, modules, dan battery pack. Oke, kita sudah paham tentang 3 jenis tadi. Yang selanjutnya adalah battery classifications. Kita tahu bahwa baterai itu terbuat dari banyak bahan ya. Ada nikel, ada lithium gitu. Nah, walaupun bahan kimianya sama, tidak semua baterai diciptakan dengan klasifikasi yang sama atau kekuatan yang sama gitu ya. Kita tahu kalau misalkan baterai ABC itu ada yang A2, A3. Nah, biasanya dari kualitas baterai itu yang dikejar adalah daya dan energinya. And battery can be either high power or high energy but not both. Jadi dia bisa dayanya tinggi atau energinya yang tinggi. Kalau klasifikasi umum lainnya dari baterai adalah daya tahan yang tinggi atau high durability, di mana bahan kimia dalam baterai sudah dimodifikasi untuk memberikan masa pakai atau life cycle pada baterai yang lebih tinggi dengan menaikkan kekuatan dan energi dari bahan kimia baterai itu. The next one is C and E rates. Kita akan membahas C rate dulu, di mana C rate adalah ukuran tingkat di mana baterai dikosongkan relatif terhadap kapasitas maksimum dari baterai. Kita biasanya mendengar rate ini di lithium ya, baterai lithium. Jadi ternyata C rate ini adalah perbandingan dari arus discharge dengan maksimum kapasitinya. Misalnya kita punya di sini ada 1C. Baterai 1C berarti bahwa arus pelepasan atau arus discharge akan dilepaskan dari seluruh baterai dalam 1 jam. Untuk baterai dengan kapasitas 100 Ah, maka sama dengan 1C ini adalah debit discharge-nya itu, discharge current-nya itu 100 Ah. Lalu kalau misalkan si 100 Ah ini punya ratingnya 5C, maka berarti baterai ini akan punya arus discharge sebesar 500 amps. Dan kalau tulisannya ada C per 2 akan menjadi 50 amp gitu. Jadi kalau misalkan di sini ada 20C, maka dalam, kita belum ngomongin tentang waktunya ya, kita ngomongin berdasarkan penjelasan ini dulu.
ketika dia 5C itu 500 amps karena 5 dikali 100. Maka kalau misalkan dia 20C dengan AH-nya adalah 4000, maka akhirnya itu jadi 4000 kali 20. Itu yang keluar dari baterainya. Tapi ternyata ada cara pembacaan yang lebih mudah lagi, bahwa kalau misalkan rating 1C adalah untuk 1 hour atau 1 jam, maka ketika dia ditulis 2C, dia ini 2 kali lebih cepat, yaitu 30 menit. Dan kalau misalkan dia C per 2, maka 2 kali lebih lambat, yaitu 2 jam. Nah, kalau di sini ada 20C, maka dia itu 20 kali lebih cepat atau 3 menit. Jadi untuk discharge arusnya itu bisa dalam 3 menit. Terus tadi itu sudah membahas tentang C rating, maka di sini kita ada E-rates, di mana E itu untuk energi. Ketika ada tingkat 1E, maka artinya debit daya yang keluar atau energi yang keluarnya dikosongkan dari baterai dalam waktu 1 jam. Jadi perbedaannya cuma di C itu adalah current, dan kalau misalkan E adalah energi. The next one is secondary and primary cells. Kita sudah sering mendengar bahwa baterai itu ada baterai primer dan sekunder. Baterai primer adalah baterai yang tidak dapat diisi ulang, sedangkan baterai sekunder adalah baterai yang dapat diisi ulang atau rechargeable. Although it may not sound like it, but batteries for hybrid, plug-in, and electric vehicles are all secondary batteries. Jadi untuk baterai yang biasa kita gunakan di HP, di laptop, pokoknya baterai yang biasa di charge, itu adalah masuk ke baterai sekunder penyebutannya. Kenapa? Karena dia bisa diisi ulang, bisa di recharge, bisa discharge. Sedangkan baterai primer itu kayak baterai mainan, baterai alkalin ABC yang biasanya setelah 1 kali habis kita buang. Atau kalau yang paling dekat di mouse yang kalian pegang itu, nah itu biasanya pakai ABC ya, atau alkalin. Itu adalah baterai primer. Oke, so di sini kita punya sebuah tampilan ya, tampilan dari klasifikasi baterainya. Kalau di sini kita punya dimensinya itu adalah 15 kali 6 kali 9 cm dan beratnya adalah 1,96 kg. Lalu ada voltage-nya. Di sini dia punya voltage 12 volt dan kapasitasnya adalah 7 ampere hour. Nah, ini yang membedakan tadi dengan bentuk baterai yang sama, baterai aki kering ya, ini seperti motor aki kering. Dia bisa 7 ampere hour, bisa 7,5, bisa 10, bisa 12. Itu yang tadi kita bahas di klasifikasi baterai. Oke, dan selanjutnya itu ada cycle use-nya. Cycle use-nya tadi berhubungan dengan durability atau daya tahan ya dari baterai itu. Dia ada di range 14,5 dan 14,9 volt DC. Selanjutnya kita ada tabel nih. Di sini adalah baterai dari lithium ya. Ada lithium kobalt, lithium mangan, lithium titanat. Dan di sini agak kurang jelas. Ada lithium nikel mangan dan juga lithium nikel kobalt aluminium. Kita bisa lihat keunggulan dari tiap baterai berdasarkan kita lihat aplikasinya dulu. Untuk cellphone, laptops, and kamera, kita menggunakan lithium kobalt ya. Dengan keunggulan itu di high capacity-nya. Karena kita tahu bahwa dulu itu untuk HP misalnya yang dijual itu 1500 mAh. Itu udah kayak bagus banget. Terus makin kesini udah ada 2000, 3000, dan makin lama ada 5000 mAh. Yang pasti harganya makin mahal ya. Terus ada untuk lithium mangan. Di sini sesuai aplikasinya. Ada yang untuk electrical vehicle ini menggunakan high power atau keunggulannya itu dayanya tinggi, kekuatannya tinggi. Ini biasanya berhubungan sama karena kendaraan itu membutuhkan starting ya. Starting dari motor yang dia butuh arus lonjakan gitu atau tegangan arus lonjak ya. Lalu di sini ada lithium titanat yang aplikasinya untuk grid, untuk forklift, untuk buses. Ini mungkin di power system ya. Itu ada buses bis high power karena dia kendaraan, dan grid ada fast charging ada charge-nya itu 10C. Tadi kita tahu 1C itu adalah 1 jam, maka 10C adalah 10 kali lebih cepat dari 1 jam. Lalu untuk lithium nikel ada untuk EV high power juga, dan untuk lithium nikel kobalt aluminium ada untuk EV juga, dan ada untuk smart grid. Nah, yang membedakan itu di smart grid ini ada long lifespan-nya, atau sama kayak long cycle life tadi, dimana dia punya keunggulan di high durability, dan untuk EV-nya ada keunggulan di high power. Oke, jadi itu untuk pembahasan battery specification part 1. Untuk pembahasan selanjutnya di part 2 dan part 3 nanti kita akan bahas tentang DO, DSOC,
dan membahas tentang nominal voltage, spesifikasi teknis dari si baterai. Sekian dari aku dan terima kasih.